Kalau masalah peringatan kuda tuli ini kan setiap tahun pasti ada. Tadi saya katakan bahwa selama 29 kali peringatan, saya 2 kali yang alpa lah, tidak hadir. Karena mungkin hubungan kerja di Karimun dan sakit. Artinya 27 kali itu peringatan saya ikut. Ya, lepas dari pasang surut. Pernah juga tinggal 2 orang gitu ya kan. Terus tahun kemarin luar biasa ramenya, sekarang ya seperti ini lah, kembali kita seadanya. Ya setiap tahun harus kita peringati, lepas dari orang-orang lagi senang hadir, tidak hadir. Semua saya di podcast pernah ngomong bahwa seharusnya kader PDI Perjuangan yang sukses, baik itu eksekutif, legislatif, semuanya maupun kader itu harus tidak boleh lupa dengan kuda tuli ini. Jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya kuda tuli. Dulu kan Mbak Mega ini dijadikan lambang perjuangan rakyat, ekstrimnya lambang perlawanan rakyat. Karena rakyat 32 tahun terkungkung tidak boleh bicara politik. Nah begitu muncul sosok Megawati yang dijolimi oleh Soeharto waktu itu, diadu dengan bonekanya itu Suryadi, terjadilah perlawanan rakyat waktu itu. Di tempat ini terjadilah perampasan gedung dan sampai daerah-daerah, sebenarnya bukan di Ponorogo 58 aja, di daerah-daerah perampasan kantong-kantong partai gitu. Jadi harusnya sih teman-teman itu semua fraksi harusnya ingat itu dong. Dia tuh bisa jadi kan udah aman. 99 kesini ini udah nyaris aman lah, bisa jadi caleg, bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, bakal presiden. Dulu kan nggak ada, kalau nggak ada kuda tuli ini kita tahu bahwa semua yang berkuasa dari RT, RW, LKMD semua pasti Golkar. Kalau nggak ada peristiwa ini tidak terjadi. Kemarin ya kita beberapa tahun bersama-sama Sekjen dan teristimewa tahun kemarin kita agak meriah kan dengan wartawan yang tahu kita pakai ada drama seperti terjadi penyerangan, terus kita rally ke Komnas HAM. Tahun ini enggak, makanya tadi aku udah di jalan deh dari Tugu Proklamasi. 1 biar olahraga pagi, kedua kok sedih banget sih, ya memang prihatin lah, nggak mungkin kita mau hura-hura, Sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum. Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim kepada Sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa ya. Jadi hukum masih menjolimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum. PDI Perjuangan masih dijolimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan di sasaran antara, dicari-cari salahnya, udah tahu dia tidak merintangi pemeriksaan ya, udah enggak. Kalau suap kan udah tahu Harun Masiku yang nyuap ke Wahyu, kok ini Hasto lagi sih? Kan kemarin kita tahu bahwa dia pleidoinya si Hasto itu sampai kita bisa dudukin loh, itu tinggi banget itu buku, tapi dileplek. Diabaikan apa sih, ini kan kurang ajar gitu kan, artinya tidak mempedulikan. Nah, kayak gini-gini tadi saya waktu kasih Bang Audi ini, Bang kita ini menang loh 3 kali tapi tidak berkuasa. Ini masih tantangan buat PDI Perjuangan, kita tahu. Nah, kalau Mbak Mega kan selalu bilang bahwa peristiwa 27 Juli tidak pernah ditutup di daerah Rakernas, di Kongres selalu menjadi poin pertama. Artinya nggak ada ya isu bisa Mbak Mega melarang apa enggak. Kita tetap ini kan memang gimana mau jas merah jangan sekali meninggalkan sejarah. Ingat Bung Karno yang udah puluhan tahun, sementara sejarah partainya aja kita lupa. Justru ini yang harus tetap ditaruh. Jangan ada anggota DPR yang tidak tahu kuda tuli apa di Po 58. Apa sedih saya gitu loh lihatnya. Apa sih kuda tuli? Buset. Apa sih di Po 58? Padahal dia ikut pengadilan Pratama, Madia, mungkin Utama. Untuk apa? Jangan-jangan dia cuma butuh sertifikatnya untuk pencalekan aja, tapi dia tidak memaknai betul. Jangan kayak gitu, ini sejarah loh. Makanya tadi saya juga peluk Boni yang bidang sejarah. Boni, ini tanggung jawabmu loh. Jangan kita terus Bung Karno diiniin,
tapi lupa Kak, ini sejarah partainya. Bahkan ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan, ini untuk semua rakyat Indonesia. Tonggak sejarah bangsa Indonesia terjadi reformasi, bahwa pemilu multi partai ini ya sejak ada reformasi, yaitu sejak Kuda Tuli ini. Lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung. Maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029. Salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh gitu. Semakin ditekan, semakin dia mengkonsolidasi. Salah hitung mereka. Ya, misalnya nanti kemenangannya tinggal 7%, mereka kan terlalu nyepelein kita. Jangan gitulah, sampai lah ke kuping saya. Kan di sana juga banyak teman-temanku dulu PRD. Ya kan dulu kita berjuang bersama loh sama mereka. Apa perlu saya sebut satu-satu? Tapi kan mereka bisa berkompromi dengan penculiknya. Oh saya nggak bisa kayak gitu. Ini kan sikap politik beda ya.